Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Fajri Wansyah, NPM 20.05.08.10.21. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya tentang pencahayaan alami pada rumah tinggal pada pengantar Fisika Bangunan 2020. Pencahayaan pada rumah tinggal. Ruang mendapatkan cahaya dengan dua cara. Yang pertama, pencahayaan alami pada siang hari terdiri dari cahaya yang berasal dari sinar matahari langsung, cahaya difusi langit, dan cahaya pantulan dari lingkungan sekitar. Yang kedua, pencahayaan buatan pada malam hari yang bersumber dari cahaya buatan manusia, atau yang lebih dikenal dengan lampu atau luminer. Segi efisiensi menjadi pertimbangan yang sangat penting, selain menjadikan pencahayaan buatan sesuai dengan kebutuhan manusia. Berikut set location rumah tinggal saya. Lokasinya di Jalan Pasir Luhur 1, Bulusari, Pringsewu, dengan luas bangunan 78 meter persegi. Posisi rumah, depan menghadap ke arah utara, belakang menghadap ke arah selatan, kanan menghadap ke arah timur, dan kiri menghadap ke arah barat. Sekitar kurang lebih 500 meter dari jalan utama Pelita 2. Ini denah rumah saya, yang terdiri dari teras depan, ruang tamu, ruang keluarga, 3 kamar tidur, ruang makan, ruang dapur, teras belakang, kamar mandi, gudang, dan taman belakang. Bisa kita lihat di sebelah kanan contoh gambar denahnya. Selanjutnya saya melakukan pengamatan selama 5 minggu, yaitu pada 7 September, 14 September, 21 September, 28 September, dan 5 Oktober, yang dilakukan pada waktu jam 10 sampai jam 12 siang. Hal yang saya amati yaitu pergerakan matahari, cuaca, pencahayaan alami pada ruang, asal datangnya sinar matahari, sirkulasi, dan faktor yang mempengaruhi pencahayaan alami tersebut. Selanjutnya, analisis cahaya masuk. Pada pukul 10 siang, matahari dominan masuk ke dalam bangunan yang berada pada bagian depan bangunan melalui pintu depan, kaca jendela, serta lubang udara. Bisa dilihat seperti gambar sebelah kanan bagian atas dan bawah. Sedangkan pada pukul 11 sampai jam 12 siang, pencahayaan berasal dari pantulan cahaya matahari melalui atap rumah dan lingkungan sekitar, baik pada bagian depan rumah maupun pada bagian belakang rumah. Berikutnya pencahayaan pada teras depan dan ruang tamu pada minggu pertama. Pada bagian teras depan, pencahayaan pada teras ini berasal dari pencahayaan alami melalui cahaya difusi langit. Karena cuaca pada saat minggu pertama mendung dan tidak ada cahaya. Pada bagian ruang tamu, pantulan difusi langit yang masuk melalui kaca jendela dan pintu pada ruang ini tidak terlalu banyak dan merata sehingga diperlukan penerangan buatan. Selanjutnya pada minggu kedua, pada bagian teras depan pada minggu kedua tidak ada perubahan yang signifikan pada pencahayaannya. Dan pada saat yang sama, cuaca mendung dan tidak ada cahaya matahari. Pada bagian ruang tamu juga begitu. Dengan ruang tamu tidak ada perubahan yang signifikan pada pencahayaannya. Tetap sama pada minggu pertama,
Cahaya pantulan yang masuk kurang optimal, sehingga diperlukan penerangan buatan. Selanjutnya pada minggu ketiga, pada bagian teras depan, pencahayaan pada teras ini berasal dari pencahayaan alami yang dipantulkan oleh atap teras rumah, sehingga sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan bukan panas matahari. Seperti gambar di samping pada bagian atas. Selanjutnya pada bagian ruang tamu, pantulan cahaya matahari yang masuk melalui kaca jendela dan pintu ruang ini tidak terlalu banyak dan merata, sehingga diperlukan penerangan buatan. Berikutnya pada minggu keempat. Pada bagian teras depan, pencahayaan berasal dari pencahayaan alami melalui cahaya difusi langit. Karena cuaca pada saat minggu keempat mendung dan tidak ada cahaya matahari. Begitu juga dengan ruang tamu, pantulan difusi langit yang masuk melalui kaca jendela dan pintu pada ruang ini tidak terlalu banyak dan merata, sehingga diperlukan penerangan buatan. Selanjutnya pada minggu kelima, pada bagian teras depan, pada pencahayaan teras depan, pencahayaan minggu kelima berasal dari pencahayaan alami cahaya matahari yang dipantulkan oleh atap teras rumah, sehingga sinar matahari yang masuk dalam ruang bukan panas matahari melainkan pantulannya. Pada bagian ruang tamu, pantulan cahaya matahari yang masuk melalui kaca jendela dan pintu ruang ini sudah cukup dan merata, sehingga tidak diperlukan penerangan buatan. Selanjutnya pencahayaan pada ruang keluarga di minggu pertama. Pada ruang keluarga, pencahayaan berasal dari pantulan cahaya dari lingkungan yang melalui kaca jendela, genting kaca bagian atas, dan pintu bagian belakang. Cahaya yang masuk lebih dapat didistribusikan ke seluruh ruangan dan lebih merata, walaupun cuaca agak sedikit mendung, sehingga tidak diperlukan penerangan buatan lagi di siang hari, kecuali terjadi mendung gelap dan dibutuhkan penerangan buatan. Pada minggu kedua, kondisi pencahayaan masih tetap sama dengan minggu pertama, tidak ada perubahan yang secara signifikan. Tidak perlu penerangan buatan lagi dikarenakan cahaya yang masuk sudah optimal. Pada minggu ketiga, pada ruang keluarga, pencahayaan berasal dari cahaya matahari yang dipantulkan dari lingkungan sekitar yang melalui kaca jendela, genting, dan bagian atas, dan pintu bagian belakang. Cahaya yang masuk lebih dapat didistribusikan ke seluruh ruangan dengan lebih merata. Selanjutnya, pada minggu keempat, pada ruangan keluarga, pencahayaan berasal dari pantulan cahaya dari lingkungan sekitar, seperti pada minggu sebelumnya, dan cahaya yang masuk juga lebih merata. Walaupun cuaca sedikit agak mendung, pada minggu keempat diperlukan penerangan buatan karena cuaca sedikit mendung gelap. Pada minggu kelima, pada ruangan keluarga, pencahayaan berasal dari matahari dan dipantulkan cahaya dari lingkungan sekitar melalui kaca jendela, genting pada bagian atas, dan pintu bagian belakang. Cahaya yang masuk lebih merata sehingga tidak diperlukan penerangan buatan lagi pada siang hari. Selanjutnya pencahayaan pada ruang tidur. Minggu pertama, pada ruang tidur 1, 2, dan 3, pencahayaan alami berasal dari pantulan cahaya melalui kaca jendela dan pintu. Pencahayaan pada ruang ini tidak terlalu merata, dikarenakan sinar matahari yang masuk melalui jendela dihalangi oleh gudang di bagian depan rumah dan bangunan rumah yang lebih tinggi di bagian samping, sehingga diperlukan cahaya buatan dalam melakukan aktivitas di dalam kamar.
Pada minggu kedua, tidak ada perubahan yang signifikan pada pencahayaannya. Dan pada saat yang sama cuacanya juga sedikit mendung dan tidak ada cahaya matahari sehingga sangat diperlukan cahaya buatan. Pada minggu ketiga, masih sama seperti minggu sebelum-sebelumnya. Walaupun cuaca cerah pada minggu ini, pencahayaan pada ruang ini tidak terlalu merata dikarenakan sinar matahari yang masuk terhalang oleh bangunan-bangunan di samping yang lebih tinggi. Selanjutnya pada minggu keempat, pencahayaan alami berasal dari pantulan cahaya melalui kaca, jendela, dan pintu. Pencahayaan pada ruang ini tidak terlalu merata sehingga diperlukan cahaya buatan, seperti gambar di bawah ini. Berikutnya, pada minggu kelima, pencahayaan pada ruang ini tidak terlalu merata dikarenakan sinar matahari yang masuk melalui jendela dihalangi oleh gudang di bagian depan dan bangunan rumah yang lebih tinggi di bagian samping. Masih sama seperti minggu sebelumnya. Diperlukan cahaya buatan. Selanjutnya pencahayaan pada ruang makan dan dapur. Pada minggu pertama, ruang makan pencahayaan alami pada ruang ini melalui kaca jendela, lubang udara, dan pintu yang terhubung langsung dengan dapur, sehingga tidak diperlukan penerangan buatan lagi di siang hari, walaupun cuaca agak sedikit mendung. Pada ruang dapur, bisa kita lihat, pencahayaan alami pada ruang ini berasal dari pantulan cahaya difusi melalui tembok pagar belakang, sehingga tidak diperlukan penerangan buatan di siang hari, serta sirkulasi udara pada ruang ini yang sangat baik, karena terhubung langsung dengan taman di bagian belakang. Pada minggu kedua, sama, tidak ada perubahan yang signifikan pada pencahayaannya, sehingga tidak diperlukan penerangan buatan pada siang hari. Pada dapur, pencahayaan alami pada ruang ini berasal dari pantulan cahaya matahari melalui tembok pagar belakang. Masih sama, sirkulasi udara pada ruang ini juga sangat baik. Pada minggu ketiga, cuaca cerah. Pencahayaan alami pada ruang ini sehingga tidak diperlukan penerangan buatan lagi. Pencahayaan ini bukan berasal dari cahaya matahari langsung, tetapi dipantulkan terlebih dahulu melalui atap rumah sehingga ruangan ini tidak panas dan terasa sejuk di bagian belakang. Pada ruang dapur, pencahayaan alami pada ruang ini berasal dari pantulan langsung matahari melalui tembok pagar belakang. Bisa kita lihat gambar contohnya di samping. Berikutnya pada minggu keempat, cuaca yang agak sedikit mendung, pencahayaan pada ruang ini cukup merata melalui kaca jendela, lubang udara, dan pintu yang terhubung langsung dengan dapur. Pada ruang dapur, pencahayaan alami pada ruang ini berasal dari pantulan cahaya matahari melalui tembok pagar belakang, sehingga tidak diperlukan cahaya buatan. Pada minggu kelima, sama seperti minggu ketiga, cuaca cerah, pencahayaan alami pada ruang ini cukup sehingga tidak diperlukan penerangan buatan lagi pada siang hari. Pada dapur, pencahayaan alami ruang ini juga sama, dari pantulan langsung cahaya matahari melalui tembok bagian belakang. Berikut adalah kesimpulan dari pengamatan pencahayaan alami. Jadi kesimpulan berdasarkan pengamatan minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima tentang pencahayaan pada rumah tinggal pukul 10 sampai 12 siang, yaitu yang pertama,
Pencahayaan alami cenderung merata dan tidak banyak perubahan kecuali karena adanya perubahan cuaca seperti mendung dan sebagainya. Yang kedua, pada ruang-ruangan kamar, pencahayaan tidak terlalu terang karena terhalang oleh bangunan yang lebih tinggi serta ada gudang di bagian depan yang menutupi bagian kamar. Akan tetapi, cahaya masih bisa masuk walaupun tidak terlalu merata, sehingga dibutuhkan pencahayaan buatan. Yang ketiga, pada rumah tinggal ini, berdasarkan pengamatan pencahayaan alami yang paling baik dan merata yaitu pada teras depan, ruang makan, dapur, teras belakang, kamar mandi, gudang, dan taman. Karena terdapat banyak bukaan sehingga tidak memerlukan penerangan buatan kecuali jika cuaca sedang mendung gelap dan sebagainya. Sekian, terima kasih presentasi tentang pengamatan saya mengenai pencahayaan alami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.